Selanjutnya terlihat Han Song. Terus di sini Chunji aneh sama gantungan tas yang berubah. 那个哈士奇太帅了。 Si Gemei mendapatkan telepon dari seseorang yang menjual tiket Olimpiade dengan harga murah. Tapi dia nggak mudeng artinya apa, karena buru-buru dia memutuskan mematikan telepon itu. Mereka berlima pergi jalan-jalan, di mana-mana dikelilingi soal Olimpiade di Beijing itu. Changji sudah persiapan, dia bawa kacamata, dia nggak mau melihat semua yang berhubungan sama Olimpiade ini. Sakit hati katanya. Dia memilih pergi tunggu di tempat makan saja. Saat dia asik nunggu, ada seseorang pelayan datang. Dia bernama Jingjing, nama dari boneka ciri khas Olimpiade. Tapi dia memutuskan untuk tunggu teman-temannya baru pesan makanan. Tapi dia mendapatkan telepon dari teman-temannya. Dia pun segera pergi. Dia menghampiri teman-temannya. Dia aneh, kok mereka nggak datang-datang di tempat makan ya? Rupanya mereka melihat sebuah papan pengumuman loh. Di sana ada kompetisi untuk mendapatkan tiket berangkat ke Olimpiade Beijing. Mereka pun tanya-tanya, dan kabar baiknya jika mereka menang kompetisi ini, mereka berlima bisa berangkat dong. Mereka berlima semangat dengar hal itu, dan mereka dengan segera mendaftarnya. Mereka sangat berharap Chunji bisa membawa mereka menang kompetisi ini. Mereka pun mulai ikut kompetisi. Pertanyaan-pertanyaan pun mereka lewati. Yang beruntungnya pas pertanyaan yang tidak diketahui oleh dua pintar ini, tapi Chunji dapat menjawabnya dari tempat makanan yang dikunjungi tadi. Begitu juga dengan si Gemoy. Dia malah dapat jawaban dari telepon penipuan juga. 哎，不是，是他助理小李给我打过来。一个诈骗电话都能学到知识点，除了你是没谁了。 Tapi hal ini membuat mereka beruntung loh. Mereka berhasil menuju ke babak selanjutnya. Mereka pun terlihat memikirkan atraksi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya ya. Saat Chunji mau memberikan ide, tapi ide dia malah asik diambil oleh orang lain. 我们可以魔术倒是也行。 Alhasil dia pun buntu dong. Tapi Chunji jadi ingat salah satu ide cemerlang loh. Dia memberikan ide itu pada yang lainnya. 但这种东西在美国和日本特别流行，但在国内 Dan mereka semua setuju dengan ide uniknya Chunji. Si Gemoy mau tak mau harus melakukannya demi tim bisa ke Beijing untuk hadiri Olimpiade itu. 没问题。 Dia rela berkorban tidak makan sama sekali loh gengs. Meskipun dia benar-benar merasa tersiksa. Orang rumah asik makan, dia cuma bisa mencium aromanya saja. Bahkan si Jin Xiao memikirkan berbagai cara loh supaya dia tidak makan. Saat dia berjalan keluar, dia mau makan cemilan, tapi ditangkap basah sama Tan Song dan Chunji. Gemoy pun memelas. Chunji pun sarankan temui Changji kalau butuh yang manis-manis. Saat sampai di rumah Changji kasihkan Gemoy sekumpulan permen. 臭鸡蛋味儿啊，臭袜子味儿那个。 Setelah dia tahu itu permen apaan, dia merasa jijik dan tak jadi memakannya. Hari H tiba. Gemoy benar-benar merasa lemes loh. Gimana nggak lemes, orang dia nggak makan sama sekali. Sampai-sampai pas urutan mereka, Gemoy naik panggung aja sambil dipapah loh gengs. Gemoy pun mulai beraksi. Dia harus makan 10 burger sekaligus dalam satu kali putaran lagu. Kebetulan Gemoy ini lapar banget. Dia pun menikmati burger itu. Satu demi satu dia nikmati burger itu. Dia benar-benar menghabiskannya dalam satu putaran waktu. Hal ini membuat teman-temannya makin bersemangat bersorak untuknya. Dan juri pun pada kagum. Akhirnya mereka berhasil menuju ke babak selanjutnya loh. Mereka pun mendengar arahan dari panitia untuk babak selanjutnya. Di mana mereka diminta menentukan satu lagu untuk diacak secara random. Bisa jadi mereka dapat pilihan mereka sendiri atau dapat punya orang lain. Tan Song pun kasih ide tulis lagu kesukaan neneknya. Awalnya yang lain ragu, takutnya mereka yang dapat. Tapi Tan Song yakin mereka pasti tak akan dapat lagu itu. Saat tim pertama tarik bola itu, mereka dapat dong yang punya tim Tan Song. Tim Tan Song mulai deh ngajak-ngajak tim itu. 你坐下，咱俩说说。 Tim Tan Song bersiap untuk cabut juga. Dan ketika mereka mendengar lagunya, mereka hanya terdiam dong. Karena lagu yang mereka pilih begitu sulit. Gemoy merasa kali ini mereka benar-benar tertampar. Changji dan Jin Xiao muncul menggunakan baju yang sangat unyu-unyu. Tan Song terdiam dong, maklum terpesona dengan kecantikannya Changji. Tapi nggak mau ngaku gitu deh. 还行吧。 Kan dia orangnya gengsi parah. Si Gemoy malah patahkan dengan kata-kata dia yang super belak-belakan itu. Di sini Gemoy menyombongkan diri kalau dia bisa dengan gampang menarikan gerakan lagu yang tadi. Dia pun mempraktekkan gerakan itu di depan teman-temannya. Changji dan lain-lain kagum. Rupanya si Gemoy nggak hanya omdo doang. Changji nggak mau kalah, dia ajak Gemoy PK dong. Gemoy ladenin, keduanya saling adu gerakan. Woi. Tapi Gemoy kesulitan di gerakan terakhir.
Gemoy gak ambil pusing karena dia sudah bisa gerakan tadi. Dia minta teman-temannya yang lain untuk berlatih keras selama 2 hari ini. Dia pun berjalan pergi. Perdebatan terjadi di mana Chengji dan Jin Xiao rebutan mau ajarkan Chen Zui. 我教陈子，我教，我教陈子。我教陈子。 Akhirnya Chengji ajak Jin Xiao PK lagi dong. 教我怎么了？教我是你们的荣幸。 Tansong aneh sama Chengji. Kenapa kalau cowok diajak tanding nari, giliran cewek malah ajak tanding pancong? Memang terbalik banget lah si Chengji ini. Jangan-jangan kalau ketemu anjing diajak tanding ngeong kali ya? Chengji tanya Tansong dong, emang kamu bisa? 魔教。 Tansong tahu maksud Chengji, di mana Chengji secara tak langsung ngatain dia itu seekor anjing. Chengji tanding sama Jin Xiao, di mana Jin Xiao terlihat begitu gampang kalahkan Chengji. Dia pun menarik Chen Zui. Chengji masih tak mau kalah, dia masih mau ajak sekali lagi dong. 炸了黄橙子。 Tapi mau sekali lagi pun Chengji masih kalah. Chengji hanya bisa pasrah. Tansong merasa dia juga jago nari kok. Dia pun mempraktekkan tariannya. Chengji speechless dan tak sanggup berkata apa-apa dengan kepedeannya Tansong ini. Keesokannya Jin Xiao kasih cara dasar pada Chen Zui. Cara gampang mempelajari gerakan lagu itu. Dia menggunakan salah satu alat permainan. Chen Zui pun mencobanya. Di sisi Chengji, dia pun dengan tegas melatih Tansong. Dia pakai mode keras punya guys. Hari H pertandingan. Di ruang make up Chengji merasakan aura tatapan yang begitu seram. Ya iyalah, mereka ditatap dengan sinis sama tim yang mendapatkan lagu pilihan mereka itu. Tapi mereka mode cuek aja lah ya. Saingan mereka pun sudah selesai melakukan penampilan dan saatnya giliran mereka. Sebelum naik panggung, Chengji masih bantu Tansong rapikan bajunya dong. Tansong auto malu-malu. Mereka pun naik panggung dan bersiap untuk melakukan pertunjukan. Pertunjukan mereka cukup dinantikan. Saat mereka memulainya, tarian mereka sangat bagus dan menarik perhatian penonton. 2008年的那个夏天，现在 Penonton pun bersorak untuk mereka. Mereka mendapatkan standing applause dari penonton. Dan saat pengumuman pemenang, mereka sudah pede kalau mereka akan menang loh. Tapi ketika mereka mendengar hasilnya, mereka kecewa. Rupanya mereka kalah sama si bocil. Dan ternyata kisah aslinya, mereka itu seharusnya menang loh gengs. Karena mereka menang skor, tapi panitianya malah curang dan berkata akan rugi kalau mereka menangkan tim 25. Karena mereka beranggotakan 5 orang. Jadi mereka tukar dengan orang yang beranggotakan 1 orang saja. Maka dari itulah mereka jadi juara 2 dan hanya mendapatkan televisi saja. Kecewa berat cu, tapi Mama Chengji malah senang. Akhirnya TV butek mereka diganti dong dengan yang baru. Mama Chengji sangat semangat mau buatkan mereka makanan dan minta mereka ramai-ramai nonton Olimpiade di rumahnya saja. Dia tidak akan mengganggu mereka dan akan membiarkan mereka bergadang sampai jam berapapun. Intinya dia senang karena adanya TV baru ini. Mau gak mau mereka hanya bisa nonton di rumah saja deh. Tapi mereka takjub dong karena hasil tayangan TV tadi sangatlah bagus. Bahkan terlihat begitu nyata. Gemoy mau minta TV-nya gantian di rumah dia juga. Chengji dengan tegas menolak. 不成不可以，都说好给我。 Mereka pun menikmati menonton di rumah Chengji. Setelah asik nonton, mereka semua malah ketiduran dong. Sisa Tansong yang belum tidur. Chengji malah baring di pundak Tansong. Tansong tentu saja senang. Dia diam-diam bicara sendiri. Dia pun mengabadikan momen ini. 这么近，我可不确定你会不会。 一个黑夜。 Setelah itu malah giliran. Giliran Tansong tertidur dan Chengji yang terbangun. Chengji tiba-tiba gugup tak jelas juga. Sebenarnya mereka ini bukan karena Olimpiade atau ke Beijing sih, tapi mereka begitu menikmati kekompakan mereka, kebersamaan mereka, dan persahabatan mereka yang begitu erat. Semoga pertemanan ini bisa bertahan sampai selama-lamanya ya. Di sini Chengji dan Jin Xiao pergi ke perpustakaan. Chengji melihat sebuah novel tentang cinta. Tiba-tiba dia teringat sama kejadian dia pelukan sama Tansong. Dia berusaha sadarkan diri, tapi dia mendengar pembicaraan orang lain yang menurut dia sangat menarik. Dia diam-diam menguping dong. Dia nguping itu karena dia merasa sedikit relate dengan dirinya, tapi dia berusaha untuk menyangkalnya. Saat mereka jalan pulang, mereka ketemu si Gemoy dan Chen Zui. Mereka aneh kok gak ada Tansong. Rupanya Tansong antar cewek lain pulang, karena gak sengaja timpuk wanita itu pakai bola. Chengji aneh dan sedikit nyindir. Soalnya pas dia kena timpuk dulu, gak ada tuh Tansong merasa bersalah. Chengji kesal dan berjalan dengan cepat. Mereka aneh kenapa lagi si Chengji ini ya. Gemoy dengan polos kirain karena pertemuan orang tua besok.
Keesokannya di kelas ada seorang wanita kelas sebelah mencari Tan Song. Cheng Ji melihat itu. Semua orang juga mulai berbisik-bisik. Cheng Ji kesal sedikit dong. Tiba-tiba dia baca syair dengan sangat kencang. 这几天心里颇不平静，今晚 Saat di kantin, Tan Song berkata dia dapat minuman dari wanita itu karena soal ditimpuk bola kemarin. Gemoy minta Tan Song timpuk lagi, biar besok dapat lagi. Tan Song merasa nggak perlu, lagian nggak sengaja weh. Ngapain juga timpuk dengan sengaja? Gemoy mulai ngejek-ngejek dong. Cheng Ji kesal, dia pergi. 我吃饱了。 Tan Song agak aneh kenapa dengan Cheng Ji ya. Saat Tan Song main basket, cewek-cewek pada teriakin Tan Song. Cheng Ji aneh, sejak kapan Tan Song setenar itu ya? Jin Xiao merasa Tan Song emang tenar kali, bahkan pernah dapat pria tampan nomor 1 di sekolah loh. Emang Cheng Ji aja yang gak sadar. Saat Tan Song haus mau minum, anak sebelah kasih dia minuman lagi dong. Cheng Ji melihat hal itu. Cewek itu ajak Tan Song pergi nonton juga. Tan Song berusaha nolak. Wanita itu masih terus memaksa dengan berbagai alasan. Cheng Ji kesal dan pergi deh. 哎，你去哪儿？ 上自习。 Cheng Ji pun bersama anjingnya ngobrol-ngobrol. Dia ajak gugunya bahas soal Tan Song. Tiba-tiba Tan Song muncul. Dia kaget dong. 谭松他 啊？ Saat Tan Song mau membantunya, dia nggak mau dipegang dong. Ibu Cheng Ji muncul. Cheng Ji langsung ikut ibunya. Tapi ekspresi ibunya seperti kesal. Saat sampai di rumah, ibunya ngomel-ngomel soal nilai Cheng Ji. Dia habis-habisan diomel sama ibunya. Dia sampai dibanding-bandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ibunya ngotot kalau Cheng Ji harus ikut bimbel. Cheng Ji aneh, itu tempat lesnya mahal loh ma. Ibunya rela keluar duit, yang penting nilai anaknya bisa naik. Saat di tempat bimbel, ibunya mendengar harga begitu tinggi. Dia pun minta diskon. Sayangnya nggak bisa. Tapi demi bisa masukkan anaknya ke bimbel itu, ibunya rela hutang dulu loh. Dia sampai kasih tahu bapaknya Cheng Ji juga. Cheng Ji senang di rumah dia dapat sepatu baru. 怎么样 Dia？ tahu ini trik-trikan ibunya karena sudah menyita waktu Sabtu minggunya untuk belajar. Ibunya minta dia pelajari materi yang sudah diberikan. Awas sampai gak bisa apa-apa ya kamu. Selanjutnya Cheng Ji terlihat mengeluh di depan Jin Xiao. Jin Xiao minta Cheng Ji nikmati saja. Tiga cowok ini muncul, Cheng Ji memilih pergi. Langsung aneh kok Cheng Ji pergi ya. Si gemoy malah mikir kalau Cheng Ji menghindari dirinya. Dia kira Cheng Ji suka padanya. Emang gak ada hobeng lah pikiran si gemoy ini. Tan Song dan yang lainnya malas bener dengan kepedeannya si gemoy. 你盲目的自信。 Di sini Cheng Ji pergi belanja barang-barang titipan ibunya. Dia mendengar suara Tan Song memanggilnya. Dia malas hiraukan Tan Song. Tan Song aneh, kok Cheng Ji terus menghindarinya ya? Jangan-jangan ucapan gemoy benar lagi. 你最近是不是对我有什 Cheng 么 Ji pun mendengar itu langsung dengan segera mengelak. Tan Song terus memaksa bantu Cheng Ji. Dia juga rencana mau ajak Cheng Ji nonton. Cheng Ji nolak. Cheng Ji malah asik nyindir-nyindir dia dong. 有空的话，怎么不去送送期盼的唐文 Tan 琪 Song 呀？ akhirnya tahu kalau Cheng Ji sedang menebarkan kecemburuan. Cheng Ji dengan cepat menepis. Tapi Tan Song bilang dia belum menyelesaikan ucapannya weh. Kok kamu main tebak-tebakan sendiri? Tan Song berkata kalau dia tahu Cheng Ji begitu karena takut persahabatan mereka menjauh. Cheng Ji dengan cepat menjawab iya. Tapi Tan Song menjelaskan hal itu tak akan terjadi. Dia tahu wanita itu memang menyimpan satu maksud dengannya. Tapi dia sudah dengan tegas menolaknya. Dia berkata dia tidak akan pernah mau merasakan cinta monyet. Karena dia tahu orang yang dia suka pasti akan sangat sulit dia dapatkan. Cheng Ji penasaran dong siapa yang disukai sama Tan Song ya. 呀？哎呀，也不知道什么时候 Tan 能 Song 后。 tawarkan Cheng Ji ke rumahnya karena ada permen coklat dari teman ayahnya. Cheng Ji begitu semangat mau memakan semua coklat itu. Selanjutnya Cheng Ji pergi bimbel. Tempat bimbelnya mati lampu. Mereka diminta belajar sendiri. Tapi Cheng Ji malah tergoda sama temannya yang ajak dia keluar beli minuman. Selesai beli minum, temannya malah ajak dia keriting rambut. Dia awalnya nolak, tapi ujung-ujungnya dia malah dipaksa masuk. Hal ini terlihat sama ibunya. Dia pun berusaha membujuk ibunya. Ibunya nampak begitu kesal dan tak mau menghiraukan Cheng Ji. Dia pun pulang ke rumah terus berusaha membujuk ibunya. Ibunya terlihat kecewa berat. Dia tanya Cheng Ji ke depannya mau jadi apa kalau begini terus. Dia mengira Cheng Ji dari awal tidak ke tempat bimbel sama sekali. Cheng Ji berusaha jelaskan. Ibunya nggak mau dengar. Dia merasa Cheng Ji dari awal memang tidak ada niat. Ibunya berbicara dengan sangat serius dan sedikit menyakitkan hati Cheng Ji. Cheng Ji sedih dengan ucapan ibunya. Tan Song pun menerima panggilan Cheng Ji. Dia tahu Cheng Ji nangis. Dia khawatir. Dia kira Cheng Ji diganggu orang lain dong. Tapi dia sadar kalau Cheng Ji dimarahi ibunya. Tan Song berusaha tenangkan Cheng Ji dengan beberapa kata-kata. Cheng Ji minta Tan Song membuat lelucon dong. Tan Song berusaha melakukannya. Tapi Cheng Ji sudah ketiduran.
Tansong hanya bisa membiarkan Chengji tidur nyenyak. Keesokannya Chengji memilih tak sarapan dan langsung berangkat sekolah. Dia sama ibunya lagi versus nih. Sampai sekolah saat makan siang dia terlihat begitu kelaparan. Teman-temannya sampai aneh melihat dia seperti ini. Dia berkata sudah tidak ada kata sarapan lagi sekarang. Keesokannya ibunya melihat sarapan yang dia siapkan tak dimakan anaknya. Hari-hari berikutnya mereka berdua sama-sama gak mau ngalah dong. Chengji juga gak mau kalah dari ibunya. Dia memilih duduk di depan rumah daripada minta ibunya membuka pintu. Ayahnya pun melihat Chengji tunggu di depan dan kelaparan. Dia membawa Chengji pergi makan. Dia tahu Chengji dan ibunya masih tak teguran. Chengji gak mau kalah dari ibunya, jadi dia tidak akan berbicara duluan. Ayahnya pun bertanya pada Chengji bagaimana kamu berusaha menang dari ibumu. Chengji akan berusaha terus diam. Dia merasa dia harus mengalahkan kesombongan ibunya dan sifat kolot ibunya. Buktinya dia daftarkan aku les mahal dan beli sepatu mahal juga untuk menjaga harga dirinya. Ayahnya pun berusaha jadi wasit buat keduanya. Dia merasa Chengji salah paham terhadap ibunya. Kalau dia memang mau berlaga, ngapain dia harus habiskan uang bulanan mereka demi biaya lesnya Chengji? Ngapain dia beli sepatu mahal untuk dirimu? Sedangkan sepatu dia malah ditambal. Ngapain dia repot-repot menawar beli sayuran hanya untuk diskon yang tidak seberapa itu? Dan mengapa juga dia menggunakan ponsel bututnya itu kalau memang dia mau berlagak? Chengji pun mendengar semua itu, dia akhirnya sedikit tersadar dong. Ayahnya jelaskan maksud dan tujuan mereka sebagai orang tua Chengji. Mereka tak berharap Chengji harus menjadi orang yang berbakat dan lain-lain. Mereka hanya tak mau suatu saat menyesal jika anaknya tak memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka benar-benar mau melakukan yang terbaik untuk anaknya. Mereka hanya mau Chengji tak dipandang rendah orang lain. Chengji mendengar semua ucapan ayahnya. Chengji pun menangis. Dia benar-benar sedih banget sudah salah paham terhadap ibunya. Keduanya pun berjalan pulang. Mereka melihat ibunya sedang belanja. Dia juga memuji-muji Chengji. Chengji terharu melihat ibunya yang terus membanggakan dia di depan orang-orang loh. Dia tak menyangka ibunya di depan begitu cuek dan tak begitu peduli padanya. Ternyata di belakang selalu membelanya loh. Ketika ibunya mau pulang, keduanya berhadapan. Mereka pun sama-sama terharu satu sama lain. Akhirnya ibu dan anak ini kesalahpahamannya terpecahkan. Mereka pun kembali akur lagi. Ibunya aneh kenapa Chengji menangis sampai seperti ini. Chengji berkata ibunya beberapa hari ini cuekin dia, makanya dia sedih. Tapi akhirnya kini Chengji sudah bisa manja-manja lagi sama ibunya. Dia pun menggandeng kedua orang tuanya. Keesokan paginya di sekolah dia tak makan dengan gila-gilaan lagi. Dia sudah makan banyak karena makanan buatan ibunya. Dia juga membanggakan ibunya. Ketika pulang dia kesel lagi. Orang tuanya malah mau pergi ke Thailand menghadiri pernikahan keluarga mereka. Tapi dia tak dibolehkan ikut dengan alasan nilainya tak stabil. Ibu dan ayahnya terus memohon. Akhirnya dia tak bisa lagi deh menahan mereka. Dia pun membiarkan mereka pergi. Dia merasa benar-benar jadi anak yang tak dibutuhkan. Orang tuanya dengan semangat mau pergi ke Chiang Mai. Ketika malam hari dia asik party-party sendiri. Nenek Tansong mencoba menghubungi Chengji. Tapi nggak ada jawaban. Dia pun khawatir. Dia minta Tansong ke tempat Chengji. Juga disuruh nginap dong. Tansong sok-sokan banyak alasan. Padahal dia semangat banget pas disuruh ke tempatnya Chengji. Ketika dia masuk ke rumah Chengji, Chengji aneh kenapa Tansong bawa kasur dan lain-lainnya. Tapi Chengji tiba-tiba hampir terjatuh. Tansong menangkapnya dan keduanya jatuh bersama. Hal ini terlihat sama teman-temannya. Mereka terkejut dengan keadaan ini. Kaki Chengji terkilir karena menggunakan hak tinggi tadi. Jin Xiao memarahinya. Chengji merasa luar biasa Tansong bisa tiba-tiba menginap di rumah Chengji. Tansong malah membalikkan kata-kata Chengji. Akhirnya mereka berlima membuat perjanjian dan bermain games, di mana games mereka tidak boleh ketawa. Kalau ketawa akan tereliminasi. Yang menang boleh membuat permohonan, dan yang kalah memenuhi permohonan si menang. Semua setuju, mereka pun mulai main. Awal Chengji mulai action, tapi nggak ada yang ketawa. Mereka pun saling giliran. Dan tersisa dua orang, yaitu Jin Xiao dan Chengji. Jin Xiao mengeluarkan jurus andalannya, dan akhirnya dia keluar sebagai pemenangnya dong. Hari sudah malam, mereka pun tidur dan nginap di rumah Chengji. Tansong terbangun dan mau ke kamar mandi. Dia mendengar suara Chengji. Ketika Chengji keluar, Chengji demam tinggi dan pingsan. Chengji dibawa ke rumah sakit. Ketika sadar mukanya sangat pucat, orang-orang sudah mengkhawatirkan dirinya. Si Gemon minta Chengji untuk terima kasih sama Tansong karena sudah lari menggunakan baju lengan pendek dan sendal sebelah doang. 在凌晨的大街上飞奔。 Sambil membopong dirimu ke rumah sakit, Chengji pun mendengar suara Tansong. 可乐还喝不喝了？冰淇淋还吃不吃了？
Dia benar-benar terharu dengan perjuangannya Tan Song. Bagi dia, Tan Song begitu berarti di hidupnya sekarang. Tan Song selalu ada di saat suka maupun duka untuknya. Kini dia akan terus bersama dia. Wah, Cheng Ji sudah makin sadar akan perasaannya nih. Akankah keduanya segera jadian ya?